gimana nih cara membangun self branding? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya pengen nih biar dikenal baik Ibu, tolong dong kasih tahu membangun self branding biar bagus gitu. Saya akan berikan 10 cara yang praktis agar Bapak Ibu di sini bisa membuat self branding kita menjadi luar biasa. Ya, oke. Yang pertama masih sama seperti tadi, memiliki jiwa melayani, senyum yang ramah, senang membantu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki ini di sini, itu brandingnya bagus. Ditetapkan Pak. Oh Bapak itu Bapak itu suka tanya loh. Bapak itu dermawan loh. Bapak itu senyumnya manis loh. Bapak itu, nah itu brandingnya udah bagus itu. Ya. Jadi yang pertama, senyum ramah, senang membantu, memiliki jiwa melayani. Itu branding pertama, cara membangun. Yang kedua, masuk golongan 10% expert di bidang. Apa senangnya Bapak Ibu di sini? Saya senangnya main tenis. Ada 100 orang kumpulan senang main tenis. Bapak Ibu di sini 10% terbaik di antara 100 orang tersebut. Ya. Ibu-ibu nih jago masak. Saya perkumpulan jago masak ini, kita hobi masak. Di antara 50 orang yang jago masak, ibulah 10% orang yang paling pintar memasak. Itu namanya golongan expert. 10% di bidangnya. Pegawai koperasi di sini banyak ada berapa nih? Ada 1000. Saya adalah 10% dari 1000 orang pegawai koperasi yang paling jago, paling pintar dan lain sebagainya. Jadi jangan kita ikut-ikutan aja. Kalau kita ikut-ikutan itu seperti itu tidak akan ada self branding namanya Bapak Ibu. Nah ini yang sering saya sharingkan kepada ibu-ibu yang punya anak gitu. Bu, saya pengen anak saya gini. Pertama harus bangun self branding dulu gitu. Harus menjadi golongan 10% expert di bidangnya. Ya. Yang ketiga, buat prestasi yang produktif. Artinya memiliki ide-ide cemerlang. Jadi harus kreatif Bapak Ibu. Self branding yang baik itu orangnya kreatif. Kenapa kreatif? Karena orang akan menunggu hasil karya kita gitu loh. Apalagi yang dibuat sama ibu itu dia. Apalagi Bapak itu nanti dibuat. Itu bagus sekali. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat prestasi yang produktif, ide-ide kreatif, umpamanya setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali yang Bapak Ibu bisa tuangkan di koperasi, nah itu akan membuat Bapak Ibu di sini self brandingnya menjadi luar biasa. Ya. Yang keempat, no status galau. Nah, ini sering terjadi status galau, ya ibu-ibu umpamanya kurang uang belanja dari suaminya, hijau dan pipisnya banyak celah. Nah itu ya, status galau lagi dia. Malam ini tidur di luar. Nah itu ya, galau lagi. Ya, bapak-bapak galaunya gimana? Ya, entahlah hari ini aku sangat cemburu melihat ini. Nah, galau lagi gitu ya. Semakin statusnya galau, semakin tidak punya branding yang baik Bapak Ibu. Ya, saya banyak bukan TikTok apa tuh ada ibu-ibu gitu ya. Mohon maaf, udah pakai BH saja sama celana pendek gini-gini. Dalam hati ini suaminya kesepian kayak gitu ya. Saya brandingnya kurang bagus. Ya, jadi membuat hal-hal yang sangat galau atau dia memaki-maki mertuanya. Ya, maki-maki mertua di media sosial. Nah, si nangang, kini dari Madura bang. Nah, kayak gua dari Madura balik bang. Kayak gua mesin jahitan, mesin begini kan. Itu kan status galau. Tolong seperti itu jangan sampai ibu bapak lakukan di media sosial. No status galau, titik. Ya, bukan hanya kepada petinggi koperasi. Saya juga ngajar di BPR, ya. Untuk di Bali saya ngajar hampir 80% BPR itu pernah saya ajar. Bahkan sampai 17 kali, 18 kali ya di BPR yang sama. Itu ada ya, direksi gitu ya, masih status galau gitu. Gimana? Mau membangun self branding kalau diri kita sendiri masih memakai status galau di media sosial. No status galau ya. Nomor 5, pakai nama-nama akun asli ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau punya akun media sosial jangan pakai namanya aneh-aneh. Pansimbrek. Namanya padahal Wayan Suyasu gitu namanya. Kok bisa Pansimbrek namanya dia gitu. Umumnya ibu-ibu nih namanya Sulasmi, jadinya Mince. Nah gitu ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Jadi kita harus memakai nama-nama akun asli, kemudian jangan terlalu banyak hashtag love gitu ya. Oke? Yang keenam, belajar menulis. Aduh berat ini Bu. Saya kan nggak mungkin jadi penulis punya buku kayak muslim, bukan. Sekarang sudah di mana-mana Bapak Ibu bisa nulis, di media sosial juga bisa. Pulang dari sini punya akun media sosial, kalau kita bilang
personality, public speaking, itu biasa aja, bukan nulis namanya. Kalau belajar nulis, hari ini tersenyumlah sumringah dengan 272 seperti teori yang Ibu Sri sharingkan kepada kami. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan selama 7 detik. Kemudian belajarlah bicara sambil tersenyum agar kita selalu memiliki jiwa melayani. Nah, itu sudah 3 kalimat itu sudah bagus tulisannya. Belajar, ya belajar menulis agar self-branding kita menjadi luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, saya ini sampai dikejar-kejar sama penerbit untuk menerbitkan buku, dikejar-kejar sama wartawan agar menerbitkan tulisan bayangan. Jadi orang tuh haus dengan tulisan-tulisan kita. Ya, oke. Yang ketujuh, hindari mengupload yang berbau sara dan pornografi. Bapak-bapak, gitu ya. Oh, semua danau kan, semua danau, semua danau. Dituduh Pak, dituduh Pak. Jadi ini contohnya ya, sama istri sumpah, sama istri nih, peluk-pelukan, gitu ya. Sama istri atau suami saja nggak boleh, apalagi bukan suami sah, bukan istri sah, tambah nggak boleh lagi, ya. Jadi tolong jangan sampai Bapak Ibu di sini terlibat dalam mengupload hal-hal yang berbau pornografi. Contoh nih, ada teman ngirimin nih Pak, sumbernya yang mana tadi dibilang? Ada ngirimin teman joget uang gitu ya, dikirim ke sana. Nah, dia luang nih share. Itu juga namanya mengupload yang berbau pornografi. Saya walaupun tidak pernah melihat itu sering sekali lewat. Ya makanya saya sayang sekali padahal itu adalah budaya Bali yang sangat luar biasa, tapi sayang sekali disalahgunakan sama orang lain. Ya Bapak Ibu ya, apalagi berbau sara. Ya mengenai agama, suku, ras, tolong jangan sampai senang mengupload hal seperti itu. Nomor 8, perbesar kapasitas diri, belajar terus. Mau belajar secara formal maupun informal, silahkan kembangkan kualitas diri. Semakin banyak ilmu yang Bapak Ibu serap, maka semakin tinggi kualitas dan kompetensi yang kita miliki. Ya. Nomor 9, update berita diri. Nah, self-branding itu tidak ada artinya kalau Bapak Ibu tidak main media sosial. Ya, karena update diri itu adalah di media sosial. Rata-rata punya akun media sosial Bapak Ibu? Punya? Bapak-bapak ini punya nggak? Punya. Ya, update. Hari ini ngelawar untuk galungan, itu bagus. Ya, hari ini ketemu cucu, yang positif-positif, yang bisa nanti orang lain tiru dari apa nilai-nilai positif yang kita sebarkan di media sosial. Nah, dan yang ke-10, tampillah selalu menarik, rapi, kekinian, dan well-grown. Ya, tepuk tangan dulu untuk 10 cara membangun self-branding. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa nanti sharingkan ke teman-teman di kantor agar semua karyawan Bapak Ibu memiliki self-branding yang baik, ya, dengan membangun 10 cara.